Selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Merbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan penuh sukacita kehadiran seluruh warga jemaat pada kebaktian di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Merbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan dan membawa berkat bagi kita semua, terutama di masa pandemi COVID-19. Kami menyampaikan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucapkan syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, promosi jabatan, dan ungkapan syukur jemaat lainnya. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan di rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, tes masuk Tamtama TNI Angkatan Darat, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, dan persoalan lainnya dalam doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama Majelis Jemaat GPM Merbali, inilah informasi pelayanan selengkapnya. Dalam rangka mendukung program vaksinasi nasional di masa pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat yang belum divaksin agar mendatangi puskesmas atau layanan informasi vaksin terdekat yang sementara mengadakan vaksinasi. Terima kasih bagi jemaat yang sudah memberi diri untuk divaksin. Tuhan Yesus memberkati. Memasuki peringatan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, maka kami terus menghimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis. Hindari pertikaian yang sia-sia. Isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan, ketimbang mencederai hidup persekutuan yang saling menghidupkan. Jadikanlah keluarga kita menjadi sarana kesaksian penderitaan dan kebangkitan Kristus bagi seluruh manusia dan alam ciptaannya. Disampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan kebaktian syukur hari ulang tahun ke-24 Jemaat GPM Merbali tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 29 Maret 2022 pukul 19.00 atau jam 7 malam sampai selesai, bertempat di Gereja Sumber Kasih. Mohon partisipasi seluruh jemaat pada kebaktian dimaksud dengan menggunakan pakaian adat masing-masing daerah. Dalam rangka persiapan umat memasuki perayaan Jumat Agung dan Paskah Kristus 2022, maka disampaikan kepada semua pengurus sektor unit pelayanan untuk menyiapkan dan memasang atribut Paskah, yakni salib di jalan protokol dan lampion Paskah di depan rumah jemaat, sebagai simbol penghayatan kita terhadap minggu-minggu Prapaskah memasuki Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Untuk perayaan Paskah, kami mohon masing-masing unit pelayanan untuk menata pembuatan Taman Paskah sebagai lambang perayaan dan pusat kebaktian perayaan Paskah umat. Kami informasikan kepada jemaat bahwa kebaktian kunci bulan Maret akan terlaksana pada hari Kamis 31 Maret 2022 pukul 19.00 atau jam 7 malam di Gereja Sumber Kasih. Mohon partisipasi jemaat dalam kebaktian dimaksud. Majelis dan Jemaat GPM Merbali mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku ke-89 tahun. Semoga tetap menjadi garam dan terang dunia
dalam konteks berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diinformasikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan perkunjungan rutin jemaat menjelang perjamuan kudus Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 1 dan 2 April 2022. Mohon topangan doa jemaat untuk persiapan kegiatan dimaksud. Kepada seluruh majelis jemaat dan pengurus sektor unit agar dapat mengikuti persiapan sekaligus pergumulan yang akan terlaksana pada hari Kamis 31 Maret 2022 pukul 20 atau jam 8 malam selesai kebaktian kunci bulan. Disampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan kebaktian pemberkatan nikah bagi sepasang calon suami istri atas nama Bergorius Werbitu dan Novita Imloan pada hari Selasa 5 April 2022 pukul 15.00 atau jam 3 sore di Gereja Sumber Kasih. Mohon jemaat mendoakan proses kebaktian dimaksud. Diberitahukan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi 2 orang anak Tuhan di keluarga Bapak Henrike Untarola dan Ibu Ona Boleh-Boleh pada hari Minggu tanggal 3 April 2022. Mohon topangan doa jemaat bagi persiapan sakramen dimaksud. Dalam rangka persiapan pembangunan gedung Gereja Sumber Hidup, maka kami terus menghimbau seluruh jemaat untuk terus membangun partisipasi aktif berkelanjutan dalam pembangunan dimaksud. Diharapkan kita semua tetap solid berdoa, meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan dengan baik sehingga dapat berdampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan jemaat dalam membangun sarana prasarana peribadahan yang representatif untuk optimalisasi pelayanan jemaat Marbali sekarang dan di masa yang akan datang. Disampaikan kepada semua jemaat agar terus berpartisipasi, mendorong dan mengawasi jam belajar anak setiap waktu. Hal ini dimaksudkan sebagai cara gereja mendukung program Ayo Belajar oleh pemerintah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang handal di bidangnya dan memiliki kapasitas mumpuni memasuki era digitalisasi yang menantang. Disampaikan kepada jemaat bahwa memperhatikan rapat Majelis Jemaat tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan daftar kolektif kelulusan siswa katekisasi peserta ujian gerejawi tahun ajaran 2021-2022. Untuk itu, kami sampaikan kepada jemaat untuk diketahui dan didoakan dalam persiapan peneguhan SIDI-GPM pada tanggal 10 Maret 2022. Berikut ini kami sampaikan daftar kelulusan siswa katekisasi kelas reguler dan khusus tahun ajaran 2021-2022. Katekisasi kelas reguler: Adomina Dorsila Kamerkai, Anastasia Salomi Onawekli, Aristio Yakob, Carolina Seipala, Cendana Untarola, Christopher Nordi Letekai, Defrensa Cornelis A. Ririhena, Delon Cristiano Kasim, Diki Nikolaus Sabono, Elvis Andruin Barnabas Filimditi, Emma Kwalrakon, Febrian Evans Iwamoni, Gledi Minerva Wakole, Jacques Lexira Untailawan, Jerlino Borola, Lisa Naulina Sitompul, Mariana Natalia Oron, Nelson Uimera, Rico Porens Moneyai, Sophia Masela Lololuan, Trisilia Telusa, Justitia Dawar. Kelas khusus: Adrian C. Jilarpoin, Bergorius Wearbitu, Konstantina Romkota, Edwin Benyamin Nurlete, Velma Septiana Latuheru, Herman Hendrik Notanubun, Harmin Kudubun, Irawati Margarita, Katrina Kwalrakon, Clarence Rifon Lesnusa, Nigel A. Urayon, Ona Boleboli, Rizkayanti Theodora, Rupus Gainau, Stefanus Ratumurun, Susana Kabelita Kalorbobir, Vanessa Stella Masuli, Wenti Misa, Yunieta E. Nomai.
Dimohon perhatian untuk jemaat agar selama kebaktian berlangsung, diharapkan kerjasamanya menjaga kekudusan kebaktian dengan tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir atau ludah di lantai, tidak mengaktifkan HP, mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Jemaat, kami sampaikan dalam kebaktian hari ini akan dilaksanakan pelantikan pengurus antar waktu asal unit Talita Kumi 1 dan pelantikan pengasuh jemaat asal unit Sion 3. Kami ucapkan selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat pelayanan kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima di saat ini diatur sebagai berikut. Kebaktian Gereja Muda, pelayan liturgi masing-masing, pelayan firman Penatua J. Latulola, pengasuh bertugas pengasuh Immanuel II, keyboardis Penatua APD Tabela. Kebaktian dewasa jam 9 pagi, pelayan liturgi masing-masing, pelayan firman Pendeta Emeritus DC Somokil, Penatua R. Latupela, Diaken Nyonya L. Penaonde, kolektan unit Immanuel 1, keyboardis Bapak Doni Watutamata, Pro Kantor Ibu Eka dan Ibu Susi, Soundman Richard Malaiholo, Multimedia Bapak Eli Tatuhei, Paduan Suara Unit Immanuel 1. Penerima tamu, keluarga B. Retanobun, peserta kebaktian, sektor Peniel dan Immanuel. Kebaktian jam 7 malam, pelayan firman Pendeta Nyonya JK Tutupari, Penatua M. Borola, Diaken AF Imoliana, kolektan unit Sion 1, keyboardis Bapak Doni Watutamata, soundman Bapak Richard Maleholo, multimedia Bapak Agus Koupun, Pro Kantor Betty dan Vio, Paduan Suara Unit 1 Sion, penerima tamu, keluarga Aldon Pesi, peserta kebaktian, sektor Sion dan Talita Kumi. Majelis mingguan minggu ini, Pendeta F. Fatimena, Penatua M. Borola, Diaken AF Imoliana, pelayan firman kebaktian buka usbu, Diaken AF Imoliana. Berikut kami sampaikan warta keuangan sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat keluarga Bapak Jeles Unit Plaita yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gereja sumber hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan tetap memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu Rp38.186.000. Total pendapatan per 26 Maret 2022 Rp17.232.000. Total pengeluaran per 26 Maret 2022 Rp39.372.000. Saldo kas periode ini Rp16.046.000. Setelah dentangan lonceng gereja dibunyikan 3 kali, jemaat berdiri dan melakukan nyanyian pembukaan, nyanyian GPM nomor 8 bait 1 dan 3, Engkau yang Suci, sementara prosesi para pelayan memasuki ruang kebaktian. Demikian warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marbali, 27 Maret 2022, Majelis Jemaat GPM Marbali, Ketua Pendeta Nyonya JK Tutupari, Sekretaris Penatua Geser Wakim.